Kita masuk lagi materi makromolekul yang ketiga, yaitu asam amino dan protein. Nah, asam amino adalah suatu senyawa karboksilat yang mempunyai gugus amina pada rantai karbonnya. Jadi, asam amino ini ada asam karboksilat. Di sini asam karboksilatnya dan mempunyai gugus amina ini. Gugus amina ini pada rantai karbonnya. Oke. Di sini ada rantai samping, CR. Jadi terdiri atas asam karboksilat dan amina dengan adanya rantai samping atau bentuknya seperti ini. Oke, inilah asam amino. Gugus amina pada asam amino yang banyak ditemukan terdapat pada atom C alfa sehingga disebut juga sebagai asam alfa amino. Nama umum dan IUPAC beberapa asam amino. Di sini ada alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein beserta lambang-lambangnya serta nama IUPAC-nya. Dan lihat di sini rumus kimianya. Ada asam karboksilatnya dan ada aminanya. Dengan yang di sini merupakan rantai samping. Coba lihat lagi di sini, asam karboksilatnya, ada aminanya, dan ini yang panjangnya adalah asam rantai sampingnya. Oke. Penggolongan asam amino. Asam amino ini terbagi menjadi dua berdasarkan nilai nutrisinya, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial itu adalah asam amino yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh manusia, sehingga harus ada di dalam makanan yang dikonsumsi. Oke, dan asam amino esensial ini terdiri atas 10 macam, yaitu histidin, arginin, valin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan, lisin, metionin, dan fenilalanin. Kalau misalnya disingkat menjadi have a little more protein. Oke, dan ada lagi yang namanya asam amino non-esensial. Oke, kalau asam amino non-esensial berarti yang dapat disintesis oleh tubuh manusia. Nah, sifat-sifat asam amino ada 4, yaitu asam amino dapat membentuk ion Zwitter, dan asam amino bersifat amfoter karena adanya ion Zwitter ini. Ion Zwitter ini adalah berhubungan dengan pH, jadi ionnya bisa menjadi NH3+ atau NH2. Oke, dan yang ketiga adalah kecuali glisin, semua asam amino merupakan senyawa optis aktif karena C alfa merupakan atom karbon asimetris. Jadi untuk asam amino semuanya itu adalah rantai karbonnya itu asimetris. Yang pernah kita pelajari, kalau asimetris berarti senyawanya yang tersusun beda-beda kanan dan kirinya. Oke, kecuali glisin. Kalau glisin ini ada yang sama senyawanya. Oke, asam amino juga dapat bergabung dengan asam amino yang lain membentuk suatu polimer yang disebut peptida. Jadi peptida adalah gabungan asam amino membentuk suatu polimer. Berarti gabungan antar asam amino dengan yang lainnya. Kita masuk protein. Nah, protein ini terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida merupakan yang tadi itu yang sebelumnya kita pelajari adalah polimerisasi dari asam amino yang berbeda-beda. Jadi, protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Yang materi sebelumnya kita pelajari tentang kopolimer, yaitu yang berbeda-beda gabungannya berikatan. Misalnya, ikatan hidrogen yang terjadi pada gugus NH dan gugus OH, serta ikatan disulfida atau SS yang menyokong terjadinya ikatan yang kompleks pada protein. Struktur protein terdiri atas beberapa macam, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau struktur primer ini
strukturnya merupakan ikatan peptida dari asam amino. Kalau struktur sekunder, nah ini terbentuknya dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping. Misalnya itu membentuk alpha helix. Nah, kalau struktur tersier itu dari ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Jadi terbentuknya rantai double helix. Dan struktur kuartener itu struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Jadi bisa kalian lihat gambarnya. Nah, yang A adalah struktur primer, yang B adalah sekunder yang membentuk alpha helix, yang C merupakan struktur tersier yang membentuk adalah double helix, dan kuartener yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Bisa kalian lihat gambar perbedaannya. Oke. Beda ya, B itu adalah alpha helix, C itu double helix. Nah, untuk uji protein itu ada 3 macam, yaitu yang pertama uji Biuret. Nah, jadi positifnya adalah membentuk warna ungu atau merah muda. Jadi, kalau misalnya sampelnya berwarna ini, warna ungu atau merah muda, dikatakan mengandung ikatan peptida. Nah, yang kedua adalah uji timbal 2 asetat. Kalau ada timbal berarti ada yang namanya warna hitam karena warna timbal. Ya kan? Warna hitam berarti proteinnya mengandung belerang. Dan yang terakhir adalah uji Santo proteat. Nah, uji ini jika ditambahkan NH3 akan berwarna kuning dan jika ditambahkan NaOH akan berwarna jingga. Nah, uji ini untuk menunjukkan adanya cincin benzena dalam protein. Nah, kalian juga jangan lupakan kegunaan fungsi dari protein itu sendiri, yaitu ada sebagai enzim, alat angkut dalam tubuh, yaitu protein transport, terus sebagai pengatur gerakan tubuh, penyusun jaringan dalam tubuh, protein cadangan, yaitu protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah, terus protein juga bisa sebagai antibodi, lalu pengatur reaksi dalam tubuh kita, dan yang terakhir, fungsi protein adalah sebagai pengendali pertumbuhan.